Baik, kepada rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih telah setia menonton channel kita. Kembali ketemu membahas terkait ilmu hukum yang mungkin tidak asing lagi atau sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama, terima kasih buat rekan-rekan ya selalu menonton channel kami, dan kami berdoa semoga tetap sehat dan selalu lancar segala aktivitasnya. Nah, rekan-rekan, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti sering kita dengar yang namanya asas praduga. Namun asas praduga ini diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Di mana ketika kita melihat orang melakukan perbuatan tidak pidana atau melakukan kesalahan-kesalahan sebelum diputuskan oleh pihak pengadilan, maka wajib kita memakai asas praduga. Ya, tidak boleh sembarangan kita memvonis seseorang, karena sebab ketika kita langsung menuduhkan seseorang dengan tidak ada kekuatan hukum atau putusan dari pengadilan, maka bisa saja kita dikatakan adalah memfitnah, ya, atau pencemaran nama baik, ya. Karena bisa aja perbuatan atau tindakannya yang ia lakukan tidak murni terbukti bahwa benar salah. Nah, rekan-rekan, yang perlu kita ketahui ya, di dalam KUHP pada butir ketiga huruf C, yaitu setiap orang yang disangka atau ditangkap atau ditahan, ya, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum. Jadi jelas-jelas rekan-rekan diatur di dalam KUHP di butir ketiga di bagian C itu, bahwa tidak boleh menuduh seseorang, ya, atau langsung mengatakan bahwa ia bersalah sebelum ada putusan hakim. Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa bisa saja nanti dituduh sebagai, atau maksudnya bisa saja nanti kita dituduh sebaliknya sebagai pencemaran nama baik, ya, atau memfitnah, ya. Biasanya kalau kita lihat di berita-berita atau di media-media online, ya, lebih baik pakai inisial, ya, atau berikan kalimat awal adalah menduga, ya. Sesuatu hal itu tidak boleh kita vonis, ya, tidak boleh kita langsung menghakiminya sebelum diperhadapkan di pengadilan dan dituntut bahwa dia bersalah. Hati-hati dalam menggunakan kata-kata, ya. Kalau bisa upayakan memakai asas praduga sebelum keluar putusan. Dan juga diatur di Undang-Undang Nomor 48 ya tahun 2009 ya tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 8 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa setiap orang yang mempunyai hak untuk membela diri, ya, dan atas dasar asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh setiap orang, ya. Jadi rekan-rekan, makna dari asas praduga tak bersalah ini adalah setiap orang ya wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan bahwa dia adalah bersalah, ya. Jadi rekan-rekan, bisa juga ya orang yang telah dituduh, ya, dituduh, atau contohnya orang yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa, lalu ketika di pengadilan ya terbukti bahwa dia tidak bersalah dan contohnya adalah menimbulkan kerugian bagi orang si terdakwa tersebut,
maka undang-undang juga memberikan perlindungan kepada si terdakwa tersebut untuk membersihkan namanya, ya. Ya, bisa memberikan hak ganti kerugian yang dituangkan di dalam pasal 95 ya ayat 1 KUHP. Di sana dikatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi ya. Karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dan dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang yang hukumannya diterapkan, ya. Mungkin sudah sampai di tahap penuntutan, ya, penuntutan oleh pihak jaksa. Lalu di dalam fakta pembuktian di persidangan bahwa orang tersebut adalah tidak bersalah sehingga diputus bebas. Nah, artinya bahwa dia juga bisa menuntut ganti rugi, ya, seperti menuntut membersihkan nama bahwa dia adalah tidak bersalah, ya. Jadi itulah menurut saya rekan-rekan terkait asas praduga ini, ya. Artinya diberikan kewenangan, ya, dilindungi undang-undang bagi orang yang terdakwa, ya, atau diduga melakukan tindak pidana, ya, untuk melakukan pembelaan dirinya sampai di persidangan, ya, di hadapan hakim sehingga keluar keputusan apakah dia bersalah atau tidak, ya. Jadi vonis, hakim melakukan vonis apakah dalam proses pembuktiannya benar bersalah atau tidak. Jadi asas praduga ini, ya, sangat penting buat kita, ya, bagi rekan-rekan dimanapun apapun, ketika Anda mengetahui sekalipun dia melakukan kesalahan, terbukti dia mencuri, terbukti dia melakukan kejahatan, ya, upayakan jangan langsung berikan keputusan sendiri bahwa dia salah, bahwa dia dalam melakukan kejahatan lalu dipublikasikan di sosial media contohnya. Hati-hati, ya, sebelum keluar keputusan, ya, sebelum hakim memvonis bahwa dia bersalah, maka dia masih punya perlindungan, ya, masih dia bisa membela dirinya sehingga dalam proses tahapan mulai tersangka terdakwa, ya, dia adalah masih status asas praduga tak bersalah, ya. Jadi barangkali itu menurut saya, ya, terkait asas praduga dalam hukum pidana. Tentu ini sangat mengedukasi buat kita semua dimanapun kita berada, dengan hati-hati menuduh seseorang atau dengan hati-hati berucap ketika melihat orang-orang yang melakukan tindak pidana, sehingga saya sarankan selalu memakai yang namanya asas praduga. Jadi saya bukan menggurui, ya, tentu masih banyak referensi para pendapat para aktivis hukum yang mungkin bisa menjadikan bahan referensi dan bahan acuan buat kita semua. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika ada pertanyaan hukum yang mungkin bisa menjadi diskusi kita di konten-konten berikutnya, maka bisa dikomen di bawah video kami ini. Terima kasih.